masyarakat Merauke, jumpa lagi bersama saya Violeta, dan pada kesempatan kali ini talk show yang cukup spesial ya, karena kita akan membahas topik tentang konsep dan solusi di Papua Selatan. Nah, berbicara tentang Papua Selatan yang saat ini merupakan daerah otonom baru, tapi juga sebagai bagian integral dari Indonesia ya. Namun kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa di wilayah Papua Selatan di saat ini, yaitu kita menghadapi masalah, tantangan yang harus mendapatkan perhatian serius. Nah, saya senang sekali ya karena mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan orang-orang hebat. Ini salah satunya yang sudah hadir bersama saya di saat ini. Salah satu sosok inspiratif yang hadir untuk kita berbicara tentang masalah-masalah di Papua Selatan ya. Mungkin tepatnya tantangan ya, karena memang ini daerah otonom baru, banyak yang harus dikerjakan seperti itu ya. Nah, ini Bang Haji hadir sebagai salah satu sosok inspiratif dan peduli terhadap masalah di Papua Selatan, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke diskusi kita, saya ajak untuk semua yang menyaksikan di talk show pada saat ini juga ya, pastinya untuk tetap berpikiran terbuka, karena saya mengingatkan betapa pentingnya untuk kita saling memahami terkait dengan tema kita di sore hari ini, karena kadang ini dianggap sensitif ya Bang Haji ya, seperti itu. Nah, kita berbicara tentang Papua Selatan. Saat ini Merauke menjadi ibu kota provinsi ya, seperti ini. Saya tadi sempat ngobrol dengan Bang Haji yang katanya harusnya nih terkait infrastruktur ya, salah satu fundamental yang harus didorong nih. Saya ingin tahu dulu pandangan Bang Haji Topan nih terkait dengan saat ini Merauke menjadi daerah otonom baru dan juga melihat infrastrukturnya saat ini seperti apa. Silakan. Iya, terima kasih teman-teman semua ya. Ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, Undang-Undang terbentuknya Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Selatan ya. Sehingga Provinsi Papua Selatan itu terdiri dari 4 kabupaten. Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Bovendigul, dan Kabupaten Asmat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 itu, maka status beberapa kabupaten ini menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Papua Selatan. Dengan demikian, kalau tadi Mbak berbicara tentang, ya terima kasih, berbicara tentang permasalahan infrastruktur yang ada di Papua Selatan ini, berarti kita berbicara masalah bagaimana infrastruktur yang tadinya dibangun per kabupaten ini sekarang skopnya naik lagi. Jadi bagaimana konsep pembangunan infrastruktur itu dibangun dalam konteks provinsi Papua Selatan. Sehingga tadinya itu belum ada pemerintah Provinsi Papua Selatan. Dengan adanya undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 14 22 itu terbentuklah pemerintah Provinsi Papua Selatan. Dengan demikian penanganan infrastruktur itu yang tadinya dalam provinsi dilakukan oleh Provinsi Papua induk, maka sekarang dilakukan oleh Provinsi Papua Selatan yang terdiri di dalamnya ada 4 kabupaten tadi. Jadi skop pembangunannya itu diangkat dalam konteks provinsi. Kalau kita berbicara tentang masalah infrastruktur, ini semua kabupaten ini, 4 kabupaten ini mempunyai karakteristik infrastruktur yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografis, kondisi alam daripada masing-masing kabupaten itu. Kita lihat ya, kalau di Asmat, di Mapi, bahkan sebagian Bovendigul itu kondisi geografisnya itu sebagian besar adalah rawa-rawa ya. Rawa. Ini penanganan infrastruktur yang ada di 3 kabupaten itu berbeda dengan yang ada di Kabupaten Merauke. Kalau kita lihat Kabupaten Merauke ini lahan pertanian itu sebagian besar itu dijadikan lahan pertanian, sehingga penanganan infrastruktur juga itu dilakukan dalam konteks kebutuhan masyarakat. Seumpamanya konteks kebutuhan masyarakat petani gitu. Saya kira begitu, Mbak. Baik, nah ini berarti karena geografisnya
ada yang sama dan ada yang berbeda ya. Tetapi pada dasarnya Papua Selatan semuanya masih sulit ya. Nah jadi untuk yang menyaksikan saat ini ya, kalau Bang Haji Topan ini latar belakangnya kontraktor. Betul. Jadi kalau bicara soal infrastruktur nih harusnya bisa lebih mendalam ya. Karena kalau kita bicara soal tingkat geografis yang berbeda, masyarakat bisa lihat nih, tapi saya ingin tahu kalau dari pengalaman Bang Haji Topan sebagai seorang kontraktor mungkin bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam nih tentang harusnya seperti apa sih sehingga kemajuan dari infrastruktur baik itu dari pembangunan jalannya ataupun dari hal pertaniannya bisa benar-benar membantu masyarakat nih. Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat menarik ya kita bahas ini. Ini sebenarnya pembangunan infrastruktur suatu daerah itu tergantung daripada visi dan misi daripada daerah itu tersendiri gitu. Ini kira-kira daerah ini mau dijadikan sebagai daerah apa gitu. Contohnya gini, di Bali itu semua infrastruktur jalan itu dan infrastruktur yang ada di Bali itu dilakukan dalam rangka mendukung Bali sebagai kota jasa dan kota wisata gitu. Nah, sekarang Papua Selatan ini mau dijadikan kota apa gitu. Saya lihat ya, ini kemajuan suatu bangsa ya sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan daripada masyarakat itu memang suka atau tidak suka infrastruktur jalan itu harus memang dibenahi. Karena infrastruktur jalan ini akan berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, terutama mobilitas ekonomi daripada masyarakat. Gitu. Saya turun di beberapa desa, kampung di Merauke ini banyak yang mengeluh tentang infrastruktur jalan kampung, infrastruktur jalan pertanian. Ternyata infrastruktur jalan pertanian, ini kan Merauke ini 63% itu dalam data statistik itu orang pendatang. Dan sebagian besar orang pendatang itu mata pencariannya adalah petani sawah ya gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, ini kan kemarin kita bicara tentang produksi padi saja ya. Merauke ini dijadikan lumbung pangan nasional. Berarti asumsinya adalah, pengertiannya adalah Merauke ini selain dia bisa memenuhi kebutuhan daerah tentang padi itu, dia juga bisa mengekspor. Itu yang disebut lumbung pangan. Iya kan? Tetapi kenyataannya tahun 2022 itu bulan Mei itu kita harus impor beras dari Surabaya 5.000 ton. Itu data dari Bulog itu. Merauke itu. Nah, ini sangat ironi kalau setelah saya lihat ya. Saya turun di lapangan menjaring aspirasi daripada masyarakat, terutama masyarakat petani ini, ternyata sumber utama adalah infrastruktur jalan pertanian, jalan tani itu, gitu. Bagaimana mereka mau mengangkut hasil, membawa pupuk, membawa benih itu di sawah, sedangkan tidak ada infrastruktur jalan yang mereka bisa gunakan untuk itu. Tidak mungkin kan sawah dalam luas yang sangat besar itu mereka harus memikul itu satu-satu itu ke dalam untuk menanam itu. Setelah itu kalau dia nanam juga, ini dia harus menyiram atau dia memberikan pupuk. Ini kan perlu mobilitas ya di daerah itu. Ternyata hampir semua mengeluh tentang infrastruktur jalan tani gitu. Nah, ini adalah contohnya gitu. Saya lihat ya, seperti di Asmat ya. Itu jalan hampir semua itu jalan di atas rawa atau jalan harus cor ya dalam kalau kita membentuk jalan terutama aspal itu apabila dia punya dasar itu landasan jalan itu dia tidak stabil, maka perlu diadakan pengecoran baru pengaspalan sehingga aspal itu bisa tahan gitu. Kalau tidak, ini akan hancur itu aspal gitu. Konsep-konsep ini sesuai dengan karakteristik daripada daerah-daerah itu gitu. Saya pikir dalam konsep infrastruktur memang ini banyak sekali ruas-ruas jalan
yang harus dilakukan ya, harus dibenahi gitu. Ini memang harus membutuhkan dana yang luar biasa. Ini kan Provinsi Papua Selatan ini baru dibentuk tahun 2022. Pasti mereka belum kerja maksimal. Karena apa? Memang dana belum terlalu maksimal di situ. Ini kan kita punya unsur-unsur vertikal belum ada, memang belum maksimal. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ini bisa ada perpaduan ya, antara PU atau balai atau apa ya di tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun di tingkat pusat untuk menangani permasalahan infrastruktur di Papua Selatan. Saya kira begitu. Ya, sebenarnya ini kan aturannya sudah ada. Balai air, balai jalan, balai perumahan itu memang itu dilakukan dengan dana pusat, APBN pusat, dan perangkatnya juga perangkat pusat gitu. Sedangkan di provinsi itu ada dinas PU, ada bidang pengairan, ada bidang jalan dan jembatan, bina marga, ya. Di kabupaten juga seperti itu. Maka memang ini semua harus berangkat daripada kebutuhan dasar infrastruktur dari daerah itu gitu. Ini harus terkoordinasi dengan baik ini dalam pembangunan ini. Sehingga gampang dikontrol, gampang dihitung. Ya kan? Ini perlu ada koordinasi memang. Pelaksanaan itu harus sesuai dengan kebutuhan dasar daripada masyarakat, terutama masyarakat Papua Selatan. Mungkin dalam hal contohnya Bang, boleh langsung? Iya, kebutuhan. Macam tadi di Merauke ada 63% masyarakat pendatang dan sebagian besar daripada masyarakat pendatang itu adalah petani. Maka seharusnya kita konsentrasikan dulu kepada jalan-jalan tani, jalan desa. Untuk apa? Ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini saya lihat ya, ini ada data 6.240 jiwa itu yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Miskin ekstrim ini adalah mereka yang berpendapatan itu $1, di bawah $1. $1 itu kan 14.300 rupiah ya, gitu. Nah, itu masih ada 6.240 gitu. Itu pada ini data 2021 gitu. Ya, terus kalau miskin biasa, kategori miskin itu masih ada 23.820 dari 233.000 penduduk dari Merauke itu sendiri gitu. Jadi memang yang saya tadi katakan bilang, kalau kita mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan, terutama contohnya di Merauke ini, memang sektor pertanian ini dan perikanan itu harus menjadi prioritas utama. Jadi pembangunan infrastruktur, pembangunan perumahan, pembangunan pengairan harus difokuskan pada kebutuhan dasar itu gitu. Menurut saya seperti itu. Gitu. Baik, jadi fokus kepada satu permasalahan untuk diselesaikan. Ya, bukannya diborong semua malah tidak ada yang selesai. Tidak terkoordinasi, ya. Ini karena masalah koordinasi gitu. Iya, berarti koordinasi antara pusat, daerah, yaitu kabupaten dan provinsi ya, serta pastinya dari para legislatifnya juga harusnya fokus terhadap hal itu ya. Baik, nah untuk yang menyaksikan ya, pastinya melalui talk show ini kita tidak hanya mendapatkan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh Papua Selatan ya, harapannya juga dapat merumuskan gagasan-gagasan konstruktif yang pastinya membangun dan juga solusi yang dapat membantu memajukan wilayah Papua Selatan ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Haji Topan ya. Bicara secara data nih bahwa penduduk miskin di wilayah Papua Selatan ini masih cukup banyak. Jadi untuk data BPS, kalau untuk se-Papua Selatan penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Mapi ya, Pak Bang Haji ya, di sekitar 26%, diikuti Asmat 24%, Bovendigul 19%, di wilayah Merauke sendiri sekitar 10%. Betul. Nah ini masih cukup banyak ya, dan paling banyak kalau kita bicara soal kemiskinan ini malah warga aslinya sendiri yang berada di taraf kemiskinan. Betul. Nah, berbicara tentang faktor pemicu kemiskinan di Papua Selatan, saya ingin dengar dari Bang Haji Topan. Menurut Bang Haji Topan, apa sih penyebab
utamanya nih dari kemiskinan di wilayah Papua Selatan secara khusus kepada saudara-saudara OAP kita nih? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus itu ya, sudah memproteksi ya orang Papua dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi. Ya. Itu sudah diproteksi semua sih. Sehingga ada dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus itu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat itu khusus untuk orang asli Papua gitu. Logikanya kan begitu. Berarti memang mereka ini, orang OAP ini, saudara-saudara kita ini sudah memang diproteksi bahkan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2021. Terus itu di bidang ekonomi. Kalau di bidang politik memang sudah diproteksikan bahwa bagaimana partisipasi orang-orang saudara-saudara kita orang Papua ini di bidang politik. Gubernur harus orang asli Papua, wakil gubernur Wajib. orang asli Papua, dan ada MRP, Majelis Rakyat Papua. Di situ di dalamnya ada berbagai macam unsur. Itu ada di dalam situ. Ini undang-undang ini memang suatu konstruksi hukum untuk memproteksi orang-orang kita orang Papua. Sekarang persoalannya tadi, selama itu dana otsus turun, ya kan, dari tahun 2001 sampai sekarang sudah 22 tahun, sudah berapa besar dana otsus yang turun, dan kira-kira efektif daripada penggunaan dana otsus itu bisa diukur atau tidak? Dia punya pengaruh terhadap pembangunan, pengentasan kemiskinan terutama orang-orang Papua itu atau tidak? Nah, ini kita ukur, ada korelasi atau tidak dana itu dengan kemiskinan yang kita hadapi sekarang. Memang ini adalah PR untuk para pemangku kebijakan untuk bagaimana persentase tadi yang ada katakan tadi 19%, 10% di Maroke, 19% di MAPI, iya kan? Di MAPI 26%. Di MAPI bahkan 26%. Itu semua orang OAP. Ini memang kita harus ada penanganan khusus lagi gitu bagi pemangku kebijakan. Gubernur, bupati, iya kan? Betul. Ini memang kita harus arahkan ke tempat-tempat di mana orang OAP itu berada, komunitas orang OAP itu. Saya kira memang ini harus ada penanganan khusus gitu, termasuk pembangunan infrastruktur tadi, gitu. Ini kan kalau kita bicara tentang kemiskinan, ini kan kita bicara tentang pendapatan. Kemiskinan ekstrem tadi ya, mereka yang berpendapatan di bawah 14.000 $1 gitu. Dan kebetulan dalam data itu semua adalah OAP gitu. Maka memang sektor ekonomi ini harus diputar demi untuk mengangkat ini derajat ekonomi daripada orang-orang asli Papua di berbagai macam tempat ini gitu. Saya kira ini harus ada tim khusus ya, gitu. Ini kan kita sudah ada percepatan Indonesia Timur ada, ya kan, program-program itu, otonomi khusus, undang-undang otsus itu, gitu, dana otsus itu, dan dana-dana dari kabupaten, dana provinsi. Seharusnya pembangunan itu didasarkan berdasarkan basic need, kebutuhan dasar daripada rakyat di tiap kabupaten itu. Saya kira begitu. Baik, ini jadi kalau secara proteksi sudah ada undang-undang ya, tinggal bagaimana menjalankannya ya, ini eksekutif legislatif kita. Benar. Ya. Dan juga seperti yang disampaikan Bang Haji Topan nih, basic need-nya apa? Cari tahu dulu ya, baru kemudian bisa dirumuskan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat sendiri ya. Benar. Nah, Bang Haji Topan dan yang menyaksikan saat ini ya, Papua Selatan adalah tanah yang kaya akan budaya, sejarah, dan potensi alamnya juga yang luar biasa ya. Tetapi juga menghadapi tantangan yang kompleks. Nah, kebetulan beberapa waktu terakhir ini memang Bang Haji Topan ini salah satu individu yang kayaknya sedang aktif untuk melihat ataupun turun langsung ke masyarakat ya, untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan ekonomi ya. Sudah menerima beberapa pertanyaan, masukan dan permintaan dari masyarakat. Betul. Ya. Nah, pastinya mungkin sejauh ini sudah merumuskan gagasan-gagasan inovatif untuk masyarakat ya. Saya ingin tahu kalau dari Bang Haji Topan mungkin melihat saat ini ya, secara umum di Papua Selatan dan secara khusus di 4 kabupaten dalam provinsi Papua Selatan ini, sebenarnya apa sih yang mendasar yang harus dilakukan dari eksekutif ataupun legislatifnya nih? Ya, saya lihat ya, ini saya amati berdasarkan
beberapa bulan ini saya sering di masyarakat menggali masalah-masalah yang di masyarakat ya. Ini memang saya berpikir begini, kita memang perlu pengentasan kemiskinan itu dengan cara ekstrim juga. Jangan kita jalan biasa-biasa gitu. Harus kita lakukan secara ekstrim juga. Kita harus melihat tadi di mana pusat-pusat kemiskinan itu. Terus kita harus cari jalan keluarnya apa gitu. Saya ini sebenarnya ya lihat posisi Maroke ini sangat strategis. Dia berada pada perbatasan dua negara ya, Australia dan Papua Nugini. Ya. Gitu. Ini pertanyaan bagi saya, kenapa Maroke ini tidak dijadikan kota jasa saja? Kota jasa itu maksudnya para turis yang ada di Australia atau di PNJ, dia harus singgah belanja di Maroke, baru dia kembali ke negaranya atau dia ke Bali, baru dia ke tempat lain itu. Rutenya seperti itu. Maka dengan demikian Maroke ini kita harus jadikan kota internasional. Kota internasional itu semua infrastruktur harus kita benahi. Perhotelan, iya kan? Bagaimana orang turis mau datang kalau dia lihat dia mau nginap di mana? Tidak ada kenyamanan di situ. Ini kita harus siapkan gitu. Jadi terus bagaimana dia akan belanja? Di sini harus ada penukaran uang, money changer, tempat-tempat pembelian souvenir. Karena di Asmat itu ada festival budaya yang dikenal sudah dari zaman sudah lama secara internasional, gitu. Ini memang butuh pelayanan, terutama di bandara-bandara itu. Bandaranya kita harus kasih dalam kelas internasional, gitu. Infrastruktur ini lah yang kita bangun. Ini merangsang perkembangan perputaran ekonomi di daerah itu, gitu. Festival-festival dalam skala internasional harus kita lakukan di Papua Selatan ini. Festivalnya kita harus lakukan di Papua Selatan, maka infrastruktur yang kita bangun, yang harus kita lakukan itu akan terbangun dengan sendirinya. Ini juga merangsang perputaran ekonomi di Papua Selatan ini. Gitu. Saya kira begitu. Menarik sekali ya, ini memang sudah ada medianya ya. Contoh bandara kita ini sudah bandara namanya internasional, tetapi belum ada pelayanan untuk penerbangan komersil ya, hanya menjadi tempat singgah. Padahal seperti yang Bang Haji Topan katakan bahwa ketika kita juga fokus untuk membuka, saya rasa tiketnya tidak mahal seperti sekarang ya Bang Haji. Kita mau ke luar negeri lebih murah daripada Jakarta ke Merauke ya. Benar itu. Betul, ini salah satu pemikiran ya, mungkin salah satu hal yang bisa didorong ketika kita sudah jadi provinsi, bandaranya juga dimaksimalkan ya, sehingga seperti yang Bang Haji Topan katakan, kalau kita menjadi pusat pemberhentian internasional, pastinya semuanya akan kejar-kejaran untuk bertumbuh. Hotelnya akan semakin banyak, pusat pembelanjaannya juga semakin difokuskan, seperti itu ya. Luar biasa. Nah, jadi untuk banyaknya tantangan yang dihadapi di daerah otonom baru, seperti yang disampaikan Bang Haji Topan juga, bahwa memang karena ini masih baru ya. Benar. Sehingga memang berjalannya belum bisa maksimal. Kita belum bisa ukur. Belum ada. Ya, kita belum bisa mengukur sejauh mana dengan kehadiran Provinsi Papua Selatan ini membawa dampak ekonomi, karena ini kan baru tahun 2022 ya. Ya. Nah, gitu. Baru mau 1 tahun. Baru mau 1 tahun, saya kira begitu ya. Bulan September nanti baru 1 tahun. Gitu. Iya, ini tapi ya tetap saja ini memang menjadi topik yang sangat penting dan mendesak ya. Bahkan kadang dianggap sensitif nih, seperti itu. Bahwa ya banyak yang ingin berbicara juga ya. Tetapi ini luar biasa nih, saya terhormat ya Bang Haji, tiba-tiba ingin berbicara menyoroti masalah tantangan di wilayah Papua Selatan. Benar. Dan pastinya mungkin sebagai orang penjual jasa juga ya, sebagai kontraktor, jadi lebih tahu nih, iya sudah mendengarkan langsung dari masyarakat bahwa apa sih yang dibutuhkan, apa sih kekurangan yang harus ditutupi saat ini. Benar. Ya ini
sebuah topik yang sangat menarik ya, yaitu untuk membahas konsep dan solusi di Papua Selatan dari pandangan seorang Bang Haji Topan. Ya, tapi saya ingatkan lagi bahwa pastinya pandangan terbuka sangat diharapkan ya. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar ya, seperti wajar. itu ya Bang Topan. Baik. Nah, untuk itu mungkin terakhir saya ingin dengarkan closing statement dari Bang Haji Topan terkait dengan topik kita ya, karena ini konsep dan solusi di Papua Selatan, pastinya kira-kira gagasan atau konsep apa sih yang Bang Haji Topan tawarkan, dan juga seperti apa sih solusi jangka pendek ataupun jangka panjang yang bisa dikerjakan di Papua Selatan ini. Silahkan. Ya, ini sebenarnya ini adalah kesimpulan daripada apa yang kita ngobrol diskusikan ya. Jadi memang harus ini kita Papua Selatan ini harus punya ikon. Papua Selatan ini mau dijadikan sebagai provinsi apa? Kalau di Bali mereka adalah kota jasa, kota wisata, Papua Selatan ini mau dijadikan kota apa? Mungkin kota budaya, ya tak? Atau kota lumbung pangan di Merauke. Gitu ya, sehingga berangkat daripada itu maka pembangunan ini tidak bisa terlepas daripada visi misi tadi, visi misi Papua Selatan tadi itu harus merujuk kepada situ. Karena apa? Endingnya adalah untuk pengentasan kemiskinan yang tadi kita baca tadi, gitu. Maka pembangunan semua infrastruktur maupun infrastruktur darat maupun laut, karena ini kan ada beberapa daerah di Merauke ini yang memang harus dijangkau dengan laut. Ini harus berangkat daripada kebutuhan dasar masyarakat itu sendiri gitu. Jangan lagi kita bangun jalan yang sudah ada yang tidak perlu diperbaiki, kita tindis lagi di situ. Kan ini kan ada pemborosan. Kita cari di tempat-tempat yang tadi. Intinya tadi bagaimana mengentaskan kemiskinan itu. Baik, ya tidak panjang lebar ya, tetapi intinya saja. Terima kasih banyak Bang Haji Topan ya untuk kehadirannya dan juga mungkin membagikan pandangan ya serta komitmennya ya untuk mengatasi tantangan di Papua Selatan ini seperti apa. Nah, untuk itu terima kasih Bang Topan sudah berbagi konsep dan solusi di Papua Selatan, pandangan dari seorang Bang Haji Muhammad Topan Syah. Nah, kita mungkin nanti bisa ngobrol lagi ya untuk kalau ini sekarang mungkin secara garis besar ya, saya berharap karena saat ini sedang rajin turun ke masyarakat, kalau tadi mungkin fokusnya ataupun yang lebih detail di masalah pertanian ya, mungkin kita nanti bisa dengar ketika ke kabupaten lain lagi ya, sehingga saya dan masyarakat pun bisa infonya aktual nih Bang Haji. Benar. Apa sih masalah di kabupaten ini atau di distrik ini seperti itu. Ini hari Rabu kita rencana ke Asmat. Oh siap. Terus keliling ke Bovendigul dan ke Mapi. Baik, berarti kita bisa mendengarkan updatean lagi ya masalah dan juga mungkin keluhan dari masyarakat seperti apa ya. Baik. Untuk itu terima kasih banyak Bang Haji Topan waktunya dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan, dan seperti yang saya sampaikan tadi, semoga kita tetap berpandangan terbuka. Untuk yang ingin berkomentar pastikan tetap menjaga etika dan sopan santunnya. Untuk itu terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.